Tapi saya mau tanya, sebenarnya siapa yang datang? Apakah Quran datang mushafnya? Quran datang kepada sahibnya. Apakah huruf-huruf datang? Apa maksud hadis ini? Sahabat itu bahasa Arab, bukan bahasa Medan, itu bukan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Qur'ana. Iqra' itu saya tidak menerjemahkan yang baca, saya menerjemahkan yang ijma'. Kumpulkanlah Al-Quran. Karena qara'a dimana jama'a. Kumpulkan zahir batin membaca Quran. Jadi jangan seperti yang disebutkan Pak Kiai Mufti tadi, Abdurrahman bin Muljam hafizul Quran, tapi dia mau menikah dengan seorang perempuan yang mensyaratkan mahri qatlu Ali, damu Ali, maharku adalah darah Sayyidina Ali. Nama beliau ini Khalifah Ali. Ganti bagi ya. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran. Apa salah satu makna dari Iqra'? Ijma' qalbaka fi qira'atil Quran. Kumpulkan kalbumu, zahir batinmu saat membaca Quran. Maka kalau baca Quran, Bapak Ibu taruh handphonenya. Kecuali baca Qurannya pakai handphone, maka matikan dulu. Lagi ada risalah cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu turunnya ke qalbu Nabi. Ala qalbi. Turunnya kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya turun kepada Sayyidina Jibril, tapi hakikatnya sudah ada di qalbu beliau. Kenapa? Ayatnya jelas. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau langsung mentalaqikan Quran langsung dari Allah yang Maha Hakim, yang Maha Alim. Allah itu dekat kepada kalbu, sedekat jari kita memegang satu benda, dekat sekali. Bahkan Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi. Bukan di urat nadi, lebih dekat daripada itu. Maka orang-orang yang mengerti asrar rahasia Quran, hafizul Quran hakiki, tidak hanya hafal lafaznya, tapi dia membaca dengan kalbunya. Saya melihat orang-orang yang sibuk hafal Quran, dia sudah menjadi sufi yang suka khalwat. Malam-malam dia sendiri baca Quran, asik. Ketika anak-anak muda seumuran kalian asik main game, dia asik baca Quran. Sudah menjadi seorang yang yahlu khalwatan, berkhalwat. Dan Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah mengatakan, setiap kekasih selalu ingin berdua-duaan dengan kekasihnya. Dan antum hanya lihat itu pada dua golongan, ahlul Quran wa ahlul zikr. Dua aja. Ahlul Quran wa ahlul zikr. Gak lebih. Sahabat saya berkisah, dulu kami berpesantren di negeri, di kampung yang dekat hutan. Saya tidak mampu hafal Quran jika ada keberisikan, kata beliau. Maka saya masuk ke hutan. Kata orang banyak ular, banyak binatang berbisa. Tapi ketika aku mulai Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku serahkan jiwaku, badanku, pikiranku, semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu dia seakan-akan tidak dengar apa saja. Yang dia dengar cuma suara dia baca Al-Quran. Dia tidak dengar kecuali Al-Quran. Itulah ahlul Quran. Ini yang disebut sahib. Sahib itu kemana-mana berdua. Kalau di kampung saya disebut konco, pelangkin. Ada nggak sih? Konco, temenan. Seperti aspal itu lengket. Pelangkin kata mereka. Itu sahib. Sahib itu di mana ada dia. Kemanapun dia pergi, dia membaca Quran. Seorang ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, kalau dia berkendara, maka dia baca Quran. Jika dia berhenti, maka dia sholat. Maka dia khatam Quran seringnya di atas kendaraannya. Saya punya kakak kelas, sama. Dia sering khatam Quran di atas motornya. Kalau turun, dia langsung tasbih, dia langsung sholat. Tapi tidak pernah gabung dengan komunitas Ahlul Quran. Dan tidak ada yang tahu kalau dia Ahlul Quran, kecuali orang-orang dekat dengan beliau. Lagi naik motor, kita lihat teman kami
Jika ada orang nyalin dia nggak marah, silakan. Karena dalam Al-Quran dikatakan fasdir, bersabarlah, sabar yang bagus. Dalam terusan hadisnya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Barangkali lafaz ini yang mengeluarkan judul ini. Karena sesungguhnya Quran yang engkau kumpulkan zahir batinmu ketika membacanya akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai syafaat. Secara harfiah syafi'an pemberi syafaat, tapi secara lughatan syafi'an berarti yang menggandakan bantuan, yang menggandakan bantuan. Tapi saya mau tanya, sebenarnya siapa yang datang? Apakah Quran datang mushafnya? Quran datang kepada sahibnya. Apakah huruf-huruf datang? Apa maksud hadis ini? Itulah jawaban Sayyidatuna Aisyah ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimanakah akhlak baginda Rasulullah SAW? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Khuluquhul Quran. Khuluq, apa arti khuluq? Apa beda khuluq dengan khalq? Al-Imam As-Surawardi mengatakan dalam kitab Awarif, khuluq itu nilai pada khalq. Kalau khalq itu fisik, tidak bisa dirubah kecuali di Korea Selatan operasi plastik. Jadi khuluq itu adalah qimah, nilai yang ada pada khalq, nilai yang ada pada bentuk tubuh. Mau nggak Abu ya duduk bersama orang yang gagah tapi mulutnya kasar? Sabar nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Kita duduk, orangnya pakai baju kaos, tatoan, antingan, tapi kalau ngomong lembut, kita mikir, wah, tampang garang, kolbu lembut. Kita nyaman ngobrol. Disitulah ceritanya. Kenapa ada satu kiai, biasanya punya teman preman. Karena si preman ini ternyata punya sisi kelembutan. Ya, jadi nanti kalau ada yang ngaji pakai tatoan, terima aja semua. Mau dia antingan, mau tatoan, terima. Karena Allah pandang kolbunya. Ya, lama-lama itu insya Allah berubah. Ya. Jika Rasulullah akhlaknya Quran, nilainya Quran, berarti beliau siapa? Fahuwa haqiqatul Quran. Rasulullah hakikatnya Al-Quran. Jadi ketika disebutkan ya'ti, datang pada hari kiamat kepada sahibnya, syafi'an lahu, memberi syafaat, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang datang itu nanti Rasulullah. Jangan pisahkan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Imam Muslim, Tirmizi, Ahmad disebutkan nanti di hari kiamat yu'ta bil Quran yaumil qiyamah wa ahli bima kanu ya'maluna bih. Nanti datangkan Quran pada hari kiamat dan ahlinya. Ahlinya berarti keluarga. Maka disebut keluarga. Keluarga harus ada nasabnya. Maka nasabuna fil Quran isnaduna ila masyayikhina. Sanak Quran kita, itulah nasab kita. Maka tidak ada ulama berani buka tahfiz kecuali dia punya sanad Al-Quran. Ya, beliau-beliau ini punya sanad Al-Quran semua. Ambillah kepada mereka.